Shalom Gereja Tuhan, berikut adalah MS Update di minggu ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru bergabung di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar GBI Miracle Service Bali. Kami juga menginformasikan bahwa gereja kami telah mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah setempat, yaitu dengan mendisinfeksi seluruh ruangan gereja sebelum ibadah berlangsung. Yang kedua, kami juga menerapkan social distancing sejauh 1 meter di tiap-tiap tempat duduk. Kami juga menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer sebelum memasuki ruangan. Dan yang terakhir, kami juga mengecek suhu setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Tetap gunakan masker selama di dalam ruangan dan juga tidak membukanya selama ibadah berlangsung. Bagi pengerja dan jemaat GBI Miracle Service Bali, doa puasa kami laksanakan di setiap Sabtu pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk linknya ada di samping saya ini. Cool atau Community of Love kami adakan setiap Kamis pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang belum tergabung di dalam Cool ini, ayo gabung setiap Kamis pukul 7.30. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang tergerak untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahannya dan perpuluhan atau diakonia ke rekening gereja kami atas nama GBI Miracle Service Bali, rekening BCA yang ada di samping saya ini. Untuk ibadah online, saudara dapat saksikan di kanal YouTube channel kami, yaitu di GBI Miracle Service Bali TV. Dan juga jangan lupa untuk cek informasi terupdate di gereja kami. Saudara juga dapat akses sosial media kami di Instagram, GBI Miracle Service Bali dan juga gbi.ms Jimbaran. Juga Facebook kami di GBI Miracle Service Bali. Dan juga website kami di www.miracleservicebali.org. Saudara, akhir kata kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati, God bless, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pada ibadah raya kami hari ini. Kami segenap tim penggembalaan GBI Miracle Service Bali dan Jimbaran mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday. Sampai jumpa di minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, angkat tanganmu, lambaikan. Saya undang bangkit berdiri, tengok kanan dan kiri. Meskipun kita tidak bisa bersalaman, tapi hari ini Bapak Ibu bisa bilang halo, shalom. Haleluya, sukacita Tuhan ada di antara kita, amin. Haleluya, semua bersukacita, amin. 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 Saya rindu membacakan satu ayat untuk kita semua, akan dibantu ditampilkan oleh multimedia. 1 Tesalonika 5 ayat 18 versi firman Allah yang hidup mengatakan, apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Berapa banyak yang percaya engkau milik Kristus Yesus saat ini? Saat engkau berseru memanggil namanya Yesus dengan iman, engkau adalah miliknya. Amin. Haleluya. Kita ada di penghujung bulan Januari, dan saat saya membuka kalender tiba-tiba saya membaca sebuah kata-kata iman yang luar biasa yang berkata demikian. Turn your worries into worship and God will change your battle into blessing. Amin. Mari ubah setiap kekhawatiran, ketakutan, sakit penyakit dan segala pergumulan kita menjadi penyembahan. Maka Tuhan yang akan berperang bagi kita. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Haleluya. 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 Mari hampiri Dia dalam doa kita. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah panglima perang kami. Dan hari ini kami mau katakan, kami mau ubah segala kekhawatiran, ketakutan kami, sakit penyakit kami menjadi penyembahan. Karena kami tahu Engkau yang akan mengubah setiap pergumulan dan peperangan kami menjadi berkat yang berlimpah-limpah.
saat goncangan terjadi dan kami tahu mengucap syukur, Engkau yang akan mengadakan mujizat atas setiap kami. Layakkan kami, layakkan umat-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan pikiran kami, hati kami, tingkah laku perbuatan kami. Sehingga di pagi hari ini hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya Tuhan Yesus sudah hadir. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk gereja Tuhan. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab itulah kehendak-Mu bagi kami, bagi setiap umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, mengangkat tangan di hadapan-Mu, sebab itulah setiap umat-Mu. Kami mengangkat pujian kami, kami angkat sembah kami. Segala kekhawatiran menjadi penyembahan kami, segala ketakutan menjadi pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi saat kami bersyukur, sebab kami yakin mujizat terjadi saat kami bersyukur Tuhan. Ada kemerdekaan, ada pemulihan. Mari mulai mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya. Kau yang khawatir, katakan Yesus baik. Kau yang takut, katakan Yesus baik. Aku tidak takut sebab Yesus memegang tangan kananku. Haleluya. Ya Rama. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Mari bersyukur. Bukankah Dia baik? Setiap goncangan membuat kita semakin dekat kepadanya. Setiap goncangan sesungguhnya membuat kita terus fokus dan memandang wajah-Nya. Sebab hanya Dia yang tidak tergoncangkan, hanya Dia yang tidak tergoncangkan. Yesus Kristus namanya. Ya Rana, ya Rana. Haleluya. Yes God, yes God. Mari naikkan pujian kita. Yes Lord. Ku bersyukur Bapa. Katakan dengan hati kita. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat kasih setia. Yes God. Yes God. Ku bersyukur. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari
God. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Yes God, kami percaya Tuhan, rancangan indahmu. Haleluya. Yes God, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Yang ku perlu kasih-Mu sempurna, sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan lagi, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Berapa banyak engkau yang mulai khawatir akan masa depanmu hari ini? Aku mau katakan kepada setiap saudara bahwa firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Angkat kedua tanganmu dan mulai bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Shandara bakaya rada bayara nanaba. Haleluya. Yes God, ku bersyukur. Mari umat Tuhan bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Syakararararararama. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau mulia, sungguh Engkau besar, sungguh Engkau ajaib. Yes God, ini hati setiap umat-Mu Tuhan. Lihat Tuhan setiap seruan hati kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Nyanyikan dengan kuat, ucapkan syukurmu. Ya, Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Dia sedang melawat setiap umatnya. Dia mengenal setiap umatnya. Apa yang menjadi pergumulanmu, Dia tahu, Dia mengerti.
Dia yang paling paham kehidupanmu. Mari terus naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. 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 Yes Lord. You worship Him. You worship Him. Yes God. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita. Yes, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Di dalam hidupku, yes God, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Yes Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Panggil namanya Bapa. Bapa. Haleluya. Panggil Dia Bapa, Bapa, Bapakku. 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 Mari terus sembah Dia. Haleluya. Panggil namanya Bapa. Panggil namanya Bapa. Sha-na-na-na-na-na-na-na. Haleluya. Yes, naikkan penyembahan kita di hadapannya. Haleluya, bebaskan rohmu, bebaskan jiwamu, sembah Dia. Haleluya, mari saudaraku, kau yang sudah bisa berbahasa roh, haleluya. Mari angkat pujian kita, mari berbahasa roh sama-sama. Kau yang belum bisa katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Shana yara nama, yasira nama, yara na yara nama. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus. Lawat umatmu Tuhan, lawat umatmu Bapa, lawat gerejamu. Haleluya, Jesus. Yes God, yes God, ya. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di tempat ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Yes God, haleluya. Yes God, yes God. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Haleluya. Yes
Ya Robo ya Robo ya tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku, saat ku lemah kau kuatku, tak usah ku takut, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Mari katakan dengan imanmu, katakan dengan sekuat hatimu, katakan yes Lord, yes Lord, ya Tuhan, saat ku lemah kau kuatku. Katakan lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku.
saja dipindahkan, apalagi masalah kita, bagi Tuhan itu sangat mudah. Amin. Haleluya. Mari kita undang dia lebih lagi hadir dalam hidup kita. Yes. Haleluya. Mari kita bersorak, mari kita menari, mari kita melompat buat Tuhan kita, Raja yang besar. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari angkat tangan kita dan katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji saksi nyatakan. Dengan sehati katakan, Great is our God. Mari anak-anak muda, ayo kita bersorak bagi dia. Katakan lagi, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan setiap kita, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ya Tuhan, mari angkat tangan katakan, yes. Lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan belenggu dipatahkan, puji saksi nyatakan. Dengan sehati, Great is our God. Semua yang bersuka cita katakan, lagi katakan, Yesus dahsyat. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Yes. Haleluya. Yes, God. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, yes, God. saat hati bersatu, Menaikkan pujian, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji saksi nyatakan. Great is our God. Great is our God. Sekali lagi, datanglah dan bertata, Kuat dan berkuasa, saat hati kami bersatu, hati bersatu, menaikkan pujian, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji saksi nyatakan.
pujian ini dengan percaya. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Anak Tuhan anti baperan karena Yesus dahsyat. Deep down I Know that you're here with me. I know that you can do. You can do anything through you. Through you, I can do anything. I can do all things. can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Sama-sama katakan. Nothing is impossible. I believe, I believe. Yes, deklarasikan. I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. Yes, Lord. I believe, I believe. I believe, I believe. In you, through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Impossible Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Deklarasikan. Nothing is impossible. I believe, I believe. Mari katakan I believe. I believe, I believe. Haleluya. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. In you. I believe, I believe. Yes. I believe, I believe. In you. I believe, I believe. Yes, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Kita akan menjadi berbeda saat kita keluar dari ruangan ini. Ketika hati kita sudah dipenuhi dengan firman-Nya. Yang siap terima Tuhan, naikkan tangan ke atas, katakan yes. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes God. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Yes. Ini hati kami Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur.
satu kali. Saudara, firman Tuhan berkata begini, saudara. Setiap tahun Hana ketika dia pergi ke bait Allah, saudara tahu tidak mudah, saudara. Karena pada waktu itu dia sedang bergumul bahwa dia sedang mandul. Tuhan menutup rahimnya, kata firman Tuhan. So, apa yang terjadi, saudaraku? Bukan hanya keadaan rahimnya ditutup oleh Tuhan, tapi firman Tuhan berkata begini, setiap kali dia beribadah ke Tuhan, kepada Tuhan, saudaraku, dikatakan bahwa istri kedua daripada Elkanah selalu membuat dia resah hatinya dan menangis, saudaraku. Selalu membuat hatinya, saudaraku, panas, kecewa, saudara. Kenapa, saudara? Karena istri kedua punya anak. Elkanah mengasihi. Saudara tahu apa yang terjadi setiap dia pergi beribadah ke bait Allah? Dengar firman Tuhan, saudaraku. Dia nggak capek pergi ke bait Allah. Dia datang karena dia tahu dia datang kepada Tuhan yang benar. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dia ada di dalam bait Allah? Tiba-tiba, saudaraku, roh Allah hadir di dalam hidupnya. Saudara tahu ketika roh Allah hadir dalam hidupnya, saudaraku, firman Tuhan berkata begini, dia seperti orang yang mabuk, saudara. Ada keluar dari mulutnya, dari luapan dari hatinya, saudaraku, suatu luapan yang berkata, Tuhan, kapan Tuhan Engkau menjawab doaku? Hana berseru kepada Tuhan. Dia ada di dalam rumah Tuhan. Saudara ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Saya nggak tahu saudaraku sudah bergumul berapa lama, apa pergumulan saudara. Mungkin apakah pekerjaan saudaraku sudah nggak ada lagi. Mungkin ada saudara keluarga saudara sakit penyakit COVID. Saudaraku menghantam keluarga saudara. Saudara tuh dengar hari ini. Jangan berhenti. Katakan kepada jiwamu, jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Sebab apa, saudara? Dia Tuhan yang intervensi. Dengar ini, saudara. Dia Tuhan yang intervensi atas anak-anaknya. Katakan amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini dengar, saudaraku. Tommy Tenney pernah berkata begini, seberapa saudara haus dan lapar akan hadirat Tuhan, maka sebesar itulah, saudaraku, dia hadir dalam hidupmu. Dan hari ini ketika saudara ada di dalam rumah Tuhan, saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara bukan hanya dirubahkan, tapi saudara menjadi hadiah yang termanis bagi banyak orang lain. Dan terutama bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara buka kedua tanganmu. Mari naikkan pujian, katakan jiwaku merindukanmu. Jesus. Mari sungguh-sungguh katakan. Ya. Merindukanmu. We are desperate for you, Lord. We are hunger and thirst for you. Ya. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah, ya. Katakan ku bersyukur. Ini kami anak-anakmu, umat yang Engkau tebus dengan darahmu. Yang kami perlukan adalah Engkau hadir di tengah-tengah umat kepunyaanmu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dan apa yang terjadi dengan Hana? Saudara, firman Tuhan berkata ketika dia pulang ke rumah, Tuhan mengingat Hana dan dia pun mengandung seorang anak yang bernama Samuel. Saudara dengar hari ini, seringkali pribadi kita yang menghalangi hadirat Tuhan datang dalam hidup kita. Seringkali kita nggak menyadari kita datang ke dalam rumah Tuhan. Saudara datang dengan saudara persiapkan semuanya, tapi saudara nggak haus dan lapar sama dia. Bapak, hari ini tidak ada tempat yang lebih indah selain di dalam rumahmu Tuhan. Sebab satu hari di dalam rumahmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain.
Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Oleh karena itu berbicaralah atas setiap kami. Oleh karena itu Tuhan peluk kami hari ini. Oleh karena itu bukakan mata kami. Oleh karena itu beri kekuatan yang baru. Oleh karena itu Tuhan beri breakthrough dalam hidup kami. Urapi kami dalam hidup kami. Agar semua apa yang kami lakukan itu hanya menyenangkan hati-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih mengetahui setiap pribadi yang ada di tempat ini. Talk to us, berbicara kepada kami. Sebab kami mempercayai bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berbicara kepada umat kepunyaannya. Ini kami Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap dan menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya. Sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur, di
di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada, bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan, salam juga untuk seluruh keluarga yang menyaksikan dan beribadah di online. Saudaraku, saya percaya saudara ada di tempat yang paling tepat di muka bumi ini, katakan amin. Yes, saudara. Saudaraku, rumah Tuhan adalah tempat di mana kita menerima berkat Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat di mana kita menerima sukacita Tuhan. Rumah Tuhan, saudaraku, tidak ada penghakiman. Katakan amin. Rumah Tuhan adalah tempat ada di mana roti Allah diberi bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya hari demi hari kita semakin hari semakin kuat menghadap Tuhan di Sion. Katakan amin. Baik saudaraku, saya akan memperkenalkan diri saya. Tak kenal maka tak sayang, kata firman Tuhan. Ini gak tahu ini tahun berapa ini saudara. Waktu saya masih muda saudara. Sekarang juga masih muda. Nama saya Samuel Panjaitan. Saudara mau nama yang paling panjang atau yang pendek aja Samuel Panjaitan? Panjang. Kalau orang Batak saudaraku minimal 3 nama. Betul apa betul? Satu dari opungnya, satu dari bapaknya, satunya lagi saudaraku dari gereja. Biasanya begitu. Nah kalau saya nama panjang saya Barita Samuel Marganda Panjaitan. Barita itu kabar baik, news. Samuel itu diminta dari Tuhan. Saudara akan tahu nanti bahwa Samuel diminta dari Tuhan. Saya anak ke-7 ketika mama saya sudah mengandung 6 orang anak. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan, saya minta 1 anak lagi dan saya mau dia menjadi hamba Tuhan. Wow, be careful what you ask. Saudaraku dengar, saudaraku, apa yang saudara minta mungkin gak keluar dari mulut saudara, tapi ketika saudara datang dari hati, itu menjadi satu ucapan syukur. Naik ke tahta Tuhan. Marganda, saudaraku, berlipat ganda.
Saudaraku, saya percaya hidup saya bukan hanya untuk hidup bagi keluarga saya, tapi hidup untuk banyak orang. Karena apa, saudaraku? Itulah tujuan kita hidup. Katakan amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, istri saya orang Ambon, Jane Soselisa. Ada Ambon di sini? Gak usah malu jadi orang Ambon. Orang Ambon itu pokoknya selalu manis sih. Anak saya yang pertama namanya Michael Jeremy, yang kedua Ethan Faith. Nah, saudaraku, saya percaya keluarga ada karena Tuhan. Katakan amin. Nah, saya akan memulai dengan apa yang saya akan mulai hari ini. Dengan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudaraku, saudara, saya membaca di belakang ada disciple to be bright dan integrity. Dimuridkan untuk membangun murid menjadi mempelai dan tahun integritas. Nah, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudaraku, kata-kata ini sama dengan kata maturity. Sama dengan kata kedewasaan. Katakan amin. Nah, gereja Tuhan harus menjadi gereja yang dewasa. Gereja Tuhan harus menjadi mempelai-mempelai yang dewasa bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan bagi saudara, untuk menjadi murid itu tidak mudah. Untuk menjadi orang percaya mudah. Terima Yesus dalam hidupmu. Tapi ketika untuk menjadi murid, saudaraku, wow, tunggu dulu. Betul apa betul? Ada COVID aja, saudaraku. Wah, puji Tuhan, saya senang sekali ada begitu banyak umat Tuhan yang setia. Tapi ada di tempat lain, saudara, di tempat sana, di ujung-ujung bumi, di gunung-gunung, saudaraku. COVID datang, gak datang lagi beribadah. Tapi saya percaya kedewasaan membawa kita akan apa? Akan terus semakin mencintai Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi. Katakan amin. Amin, cuma 2 orang saja. Ya, saudara, saya mau sampaikan bagi saudara bahwa kedewasaan umat Tuhan hari-hari ini begitu sangat penting. Kenapa? Karena saya mau katakan bagi saudara bahwa ada goncangan di mana-mana. Firman Tuhan berkata, bumi digoncang, saudaraku, apapun digoncang, segala sesuatu digoncang, agar yang tinggal tetap itu hanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hanya bisa diterima oleh murid yang dewasa, saudara. Katakan amin. Dan hari ini integritas. Tahun integritas, saya bilang, wah, saya geleng-geleng kepala, saudara. Tidak mudah, saya. Ada hamba Tuhan, saya tahu apa yang terjadi, naik motor, kita ikutin dari belakang, saudaraku. Wih, lampu merah, saudara. Wush, 12 yang ini. Saya kaget, saudara. Saya bilang, integritas. Dan hari ini dengar, umat Tuhan sedang di-challenge dengan integritas. Sedang ditantang dengan apakah saudara dan saya memiliki integritas di dalam Tuhan. Saudara, itu baru pendahuluan. Ayat firman Tuhan saya mau baca bagi saudara buat hari ini, dan judul khotbah saya, judul khotbahnya dulu. Fighting to hug my faith. Berjuang untuk memeluk iman saya. COVID 1 tahun. Dan dengar saudaraku, kesimpulan yang Tuhan taruh di dalam hati saya dengan COVID. Tuhan berkata begini, berjuang untuk imanmu. Tadi anak kedua saya bernama Ethan Faith. Ethan itu artinya kuat, faith itu artinya iman, iman yang kuat. Jadi sebenarnya nanti kesaksian saya, saudaraku, di dalam 1 tahun ini, saudaraku, saya dibawa oleh Tuhan untuk berjuang untuk bisa memeluk anak saya Ethan. Faith. Kenapa, saudaraku? Nanti tunggu beritanya. Kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini ditujukan bagi umat Tuhan yang dewasa, yang makanannya bukan hanya minumannya, bukan susu lagi, tapi makanan yang keras. Katakan amin. Daniel pasal yang ketiga 16 sampai 18 kita akan baca. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Kita baca, saudaraku, firman Tuhan berkata 2, 3.
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara, ini peristiwa mungkin saudara sudah tahu peristiwa ini dan seringkali hamba-hamba Tuhan juga membawakan cerita tentang ini. Di mana ada 4 hamba Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudaraku, mereka diperhadapkan dengan tes karena mereka adalah orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara katakan gini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kenapa saudaraku? Karena setiap orang saudaraku di kerajaan Nebukadnezar diperintahkan untuk menyembah patung. Tapi dengar saudaraku, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketiga orang Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah, sujud. Mereka berkata begini, gak ada gunanya Raja kami memberi jawaban untuk dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja dan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia Allah akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengar, ketika mereka memperkatakan ini saudaraku, jawabannya adalah nyawa mereka. Betul? Dan detik itu juga saudaraku dengar, Raja Nebukadnezar muara. Orang Surabaya bilang muara, bukan marah lagi, muara. Langsung diperintahkan pengawal. Saudara, saya sudah bertanya. Terus, saudaraku konteksnya ini saudaraku, kalau saudara baca nanti di Daniel pasal yang pertama. Konteksnya firman Tuhan berkata begini. Raja Babel Nebukadnezar menyerang Raja Yehuda Yehoyakim. Firman Tuhan berkata begini. Bukan karena kerajaan Yehuda lemah. Tetapi firman Tuhan berkata begini. Tuhan memberikan. Wow. Saya kaget ketika baca firman Tuhan. Ternyata Tuhan bisa berikan Raja Yehuda kepada Raja Babel. Dan dikatakan Tuhan mengizinkan pada waktu itu saudaraku kerajaan Babel, Raja Babel saudaraku membawa perbendaharaan yang mahal dari rumah Tuhan di Yerusalem. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan ketika itu dikatakan mereka membawa ke rumah ibadah mereka di mana mereka ada di situ ada banyak Tuhan yang mereka sembah. Dan dengar, ketika Tuhan berikan mereka kepada kepada Babel, Tuhan gak diam. Nanti saudara baca di ayat yang selanjutnya. Firman Tuhan berkata begini. Maka Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk pemimpin stafnya saudaraku untuk memilih beberapa orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai karunia dari kerajaan Yehuda yang mereka sudah kalahkan. Dengar saudaraku, Tuhan pun bisa membawa jawaban kepada kerajaan Yehuda. Katakan amin. Dengar, dia Allah yang intervensi saudaraku. Dia membawa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tanpa mereka tahu saudaraku apa tujuannya. Tapi dengar, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hari ini dan yang hari depan. He provide everything. Dia menyediakan segala-galanya. He prepares everything. Dia menyediakan, dia mempersiapkan segala-galanya. Nah hari ini saudaraku, ketika konteks itu terjadi di waktu masa kerajaan Yehuda, saudaraku, Babel, saudaraku. Saudara pertanyaannya saudaraku, lo konteksnya sekarang gimana Pak? Dengar, saya percaya Tuhan izinkan COVID terjadi atas bangsa-bangsa. Bukan hanya Indonesia. Bahkan di Yerusalem pun ada COVID. Betul? Umat pilihan Tuhan. Tapi saudara tahu? COVID meluluh lantakkan ekonomi.
meluluhlantakan bangsa-bangsa, meluluhlantakan keluarga. Survei terkini mengatakan di zaman COVID perceraian terbesar di dalam keluarga. Coba lihat kiri kanan suami istri. Apakah COVID semakin menyatukan kalian atau semakin menjauhkan kalian? Halo? Pak, kalau kami suami istri pas malam Pak, pas ciuman pakai masker Pak. Aduh. Saya percaya. Saudara dengar ini saudaraku, hari-hari ini kalau COVID meluluhlantakan, saudara dengar. Hidup ini adalah perjalanan iman, betul? Ketika Israel, saudaraku, dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Saudaraku, masalah utamanya bukan hanya mereka komplain, mereka bukan hanya mengeluh. Saudaraku, mengeluh, bukan saudaraku. Masalah utama bangsa itu ketika itu adalah ketika mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan ketika keluhan mereka sampai kepada Tuhan, itu seperti gini saudaraku, seperti mereka berkata, aku tidak mempercayai Engkau Tuhan. Bayangin saudara, di masa COVID sekarang ini, ada banyak yang mengalami banyak hal. Tuhan, sembuhkan aku. Satu hari lewat. Keluarga yang lain, mungkin ada yang kuat. Mungkin ada yang akhirnya bilang, di mana Tuhan yang aku sembah? Where are you God? Dengar hari ini, COVID bisa membuat saudara dan saya semakin jauh dari Tuhan. Bahkan berbalik dari Tuhan. Itulah alasannya hari ini saudaraku saya akan menyampaikan firman Tuhan ini. Bahwa dengar saudaraku, bahwa coba PowerPoint. Nah terus, yes, terus. Ya terus satu lagi. Nah lihat saudara, betapa COVID. Ini hari Senin saya ambil datanya saudaraku. Senin sampai Minggu. Indonesia sudah 1 juta lebih, betul? Beberapa hari yang lalu saya dengar pengamat berkata begini, 14.000 dalam 1 hari itu belum apa-apa. Dia berkata begini Pak, kalau nanti puncaknya bisa sampai 60-70 ribu 1 hari. Rumah sakit gak bisa menampung. Tapi itu perkataan pengamat. Tapi kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Saudara, hari ini apa yang harus saudara dan saya lakukan? Bagaimana saudara hidup dan bagaimana saudara berjuang di dalam waktu di mana pandemi global ini ada, saudaraku. Bagaimana saudara belajar dari seorang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, 3 pelajaran sangat penting kita miliki. Yang pertama, sebentar nak. Yang pertama dengar. Saudara dan saya harus punya identitas yang jelas. Katakan amin. Jangan hari Minggu Kristen, hari Natal Kristen, Paskah Kristen, hari-hari yang lain Karisten. Kata orang Batak begitu. No. Saudara Shakespeare berkata begini, what is a name? Nama itu merupakan satu identitas, betul? Kalau saudara tadi nanti baca di rumah saudaraku, nama jelas sekali Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus ada begitu pentingnya nama saudara. Tadi kenapa saya mendahului dengan nama saya saudaraku yang lengkap? Nama itu membawa purpose dan misi yang Tuhan miliki dalam hidup kita. Kalau saudara nggak percaya itu urusan saudara. Tapi dengar, saya percaya. Oleh karena itu tanya, apa nama saudara hari ini? Ada nama orang saudaraku di Karo sana. Ketika ibunya melahirkan dia lihat Paku, maka diberi nama anaknya Paku Sembiring. Halo, ada orang tua yang memberi nama Yabes kepada nama anaknya. Artinya sakit. Mungkin saudara berkata, apa? Enggak apa-apa kan Pak, nama orang tua mana mereka tahu itu dulu? Tunggu dulu.
Ketika saudara mengerti apa arti nama identitas itu dalam hidup saudara, maka dengar hari ini, saudara itu akan membawa saudara berjalan kepada tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Saudara dengar ini, identitas saudara jelas di dalam Tuhan. Maka saya percaya apapun yang datang dalam hidup saudara, masalah pergumulan badai, saudaraku, COVID-19, COVID-20, saudara saya percaya dengar ini, identitas saudara jelas, maka saudara percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi mencintai dia. Katakan amin. Saudaraku, dengar apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak memberi nama kepada segala yang ada. Ketika saya persiapkan ini saya agak senyum-senyum sudah. Saudara bisa bayangkan punya istri gak ada nama. Gimana saudara panggilnya? Hitam gitu. Wewet gitu. Dengar saudara. Terus dengar, ini identitas Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan gini, di ayat yang ketiga, mereka adalah keluarga dari kerajaan Yehuda. Keluarga, men. Jelas identitasnya. Keluarga kerajaan, men. Coba lihat kiri kanan. Apakah keluarga RT RW? Keluarga wali kota? Oh, wali kota ya dahsyat. Tapi dengar. Saudara keluarga raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Identitasnya jelas. Anak raja. Terus, saudaraku, identitas yang jelas, saudaraku. Saudara dikatakan gini, ketika saudara mereka mempunyai nama, yaitu keluarga raja yang diberikan di dalam saya percaya waktu itu mereka, oh Yehuda ini orang-orang percaya sama Tuhan. Maka nama yang diberikan ada nama-nama yang begitu berarti dan begitu penting. Daniel, artinya God is my judge. Tapi dengar saudara hari-hari ini, di dalam saudara hidup di masa dewasa ini, di sekarang ini saudara dengar, dunia memberikan identitas yang baru bagi saudara kalau saudara nggak tahu itu. Jadi saya baca, saya bilang, wow, purposefully. Kerajaan di Babel dengan punya pengarah gini saudaraku, mereka sangat serius. Selain nama mereka Daniel, diberikan nama dari kerajaan Babel, saudaraku, dikatakan ini. Belsazar, istri Dewa Baal. Supaya apa? Daniel jadi istri Dewa Baal. Artinya bukan istri benaran, tapi hidup karakternya seperti istri Dewa Baal. Terus, Hanaya, wow, gracious, penuh kasih karunia. Tapi dunia Babel memberikan nama Sadrak, artinya Dewa Bulan. Terus, Misael, who is what God is. Siapa Tuhan yang saudara yang mereka sembah, saudaraku, Allah yang besar. Tapi Babel memberi nama Mesak, aku telah menjadi lemah. Padahal mereka orang-orang pintar. Orang yang hebat dibawa dari kerajaan Yehuda, keluarga kerajaan Yehuda. Terus yang terakhir, Azaria, strength of Jehovah. Kekuatan Tuhan. Tapi Babel memberi nama Abednego, hamba Dewa Nebo. Dengar, kalau saudara dan saya nggak sadar bahwa identitas saudara adalah anak-anak dari kerajaan yang maha tinggi, maka saudara, dunia akan memberikan label di dalam hidupmu, nama di dalam hidupmu. Mungkin nama itu akan memberi berkata begini, munafik, malas, gak bisa diharapkan. Saya berdoa pagi hari ini, saudara berdiri dan berkata, aku punya identitas yang jelas. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nama-nama yang diberikan oleh Babel. Kita baca ayat ke-4 dan ke-8. Daniel pasal yang pertama. Tolong. Daniel pasal yang pertama ayat 4 dan 8. Ya. Kalau udah ada yang ketemu bisa saudara baca. Daniel pasal yang pertama. Ya.
Ayat 8 Pak. Saudara, ayat 4 berkata, maaf, saudara. Identitas mereka ini saudara, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Celah itu bukan berarti hanya perawakan fisiknya, tetapi celah di dalam karakter. Integritas mereka teruji saudara. Saudara dikatakan begini, yang berperawakan baik bukan hanya cakep saudara. Tapi perawakan baik itu artinya apa? Diterima oleh banyak orang. Mereka disukai oleh orang lain. Yang memahami berbagai-bagai hikmat. Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa. Terus ayat ke-8 dikatakan, mereka memiliki identitas yaitu Daniel yang memiliki ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudaraku dengar, dia nggak menajiskan dirinya. Saudara lihat hari-hari ini, apakah begitu mudah membuat orang lain najis, saudara? Saudara berkata begini, apa artinya Pak Pendeta? Cewek cantik, cowoknya saudaraku nggak sama imannya. Apa yang terjadi? Si cowok kleper-kleper akhirnya imannya sama dengan perempuan. Halo? Di tempat pekerjaan? Apa yang terjadi dengan saudara di tempat pekerjaan? Saya pernah dulu kerja saudaraku. Bagian akunting berkata begini. Gak apa-apa kok Pak, 0,1% salah gak apa-apa. Tapi dengar, identitas Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak mau menajiskan dirinya. Saudara dan saya hari-hari ini di mana hidup saudara adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Saya percaya dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa kita melewatinya. Tapi bersama dengan Tuhan, saudaraku, Tuhan akan memberi mengurapi saudara. Menaruh rohnya di dalam hidup saudara. Akan memimpin, mengajari saudara bagaimana hidup. Memiliki identitas yang jelas, katakan amin. Saudaraku dengar, Sadrak, Mesak dan Abednego punya identitas yang jelas. Tunjuk diri sendiri dan katakan, hari ini saya akan mau dan akan terus memiliki identitas yang jelas di dalam Tuhan. Katakan amin. Terus, PowerPoint saya. Saudara, identitas jelas. Saudara dikatakan yes. Kalau saudara berkata, Pak, saya kan gak seperti tadi Sadrak, Mesak dan Abednego, pintar, berhikmat, betul? Pak, saya sekolah pun sama SD aja gak tamat, Pak. Tapi dengar, saya mau katakan bagi saudara bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang membawa restorasi, perubahan. Dia restorasi saudara dan saya di dalam Kristus. Dia mengubahkan hidupmu. Ketika identitas saudara dan saya hidup di dalam perbudakan, maka Kristus hadir dalam hidupmu. Dia membebaskan saudara menjadi pribadi. Identitas saudara jelas di dalam Tuhan. Saudara menjadi anak-anak Allah. Saudara, apa yang terjadi? Saudara berada dalam rancangan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, dengar ini Efesus 2 ayat 10. Ini ayat kesukaan saya saudara. Karena kita ini buatan Allah. Kalau dulu ada orang Batak berkata begini, kamu anak siapa? Kita nggak tahu jawabnya saudaraku. Saudara, apa yang mereka bilang saudaraku? Jangan-jangan kamu keluar dari pisang katanya. Batak. Dengar, karena saudara dan saya buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, katakan amin. Saudaraku, dikatakan kita itu buatan Allah. Buatan Allah bahasa Inggrisnya dikatakan gini, masterpiece. Ada? Kita adalah masterpiece-nya Tuhan, saudaraku. Ya. Rancangan Tuhan. Kalau saudara rancangan Tuhan, gak ada yang the second best. The best, katakan amin. Halo, jadi keluar dari tempat ini saudaraku. Mulai sedikit tegakkan kepala.
berjalan dan aku adalah buatan Tuhan. The masterpiece of God. Wow. Waktu yang lalu saya boleh gagal. Waktu yang lalu boleh saya dipermalukan. Waktu yang lalu saya bisa mengalami banyak hal yang membuat saya kecewa. Tapi ketika saudara menyadari, I am the masterpiece of God. Saya adalah masterpiece buatan Allah yang the best. Maka saya percaya saudaraku, bukan hanya saudaraku iman saudara akan timbul. Tapi saudaraku di dalam pekerjaan-pekerjaan ke depan, saudara diberi roh yang membuat saudaraku bekerja dengan rajin. Saudara bisa diberi kemampuan yang mungkin saudara sebelumnya gak bisa lakukan. Tapi Roh Kudus memampukan. Katakan amin. Ya, terus saudaraku dikatakan gini, saudara adalah masterpiece-nya Tuhan. Nah, identitas yang jelas itu, tolong. Kalau tidak ada lagi berarti yang kedua ya. Coba lihat kiri kanan, katakan identitasmu harus jelas. Ayo katakan saudaraku. Iya dong. Jangan di KTP agama Kristen gitu kan. Tapi ketika kenalan dengan wewe gombel, ini salah nih komputer. Dan di sini tidak ada seperti itu. Yang kedua saudaraku, bagaimana saudara hidup di zaman sekarang ini. Yang pertama saudaraku, identitas saudara jelas. Dan yang kedua, percaya dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Halo, umat Tuhan saudaraku di GBI Miracle Service, God is with you. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Orang Ambon bilang apa? Seng ada lawan. Makan seng mati, tidak makan seng mati juga. Nggak bercanda, jangan nanti dimasukin di Facebook. Pak Sam menghina orang Ambon. Saya cinta orang Ambon. Istri orang Ambon gimana? Istri paling manis. Dia nonton di rumah saudara. Sengaja saudara supaya tidak disuruh tidur di sebelah. Saudara yang kedua, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego sangat mengerti apa artinya penyertaan Tuhan atas hidup mereka dan bangsa Israel. Karena ketika mereka berada di dalam kerajaan Yehuda, mereka diajar, dididik. Saudara hidup di dalam hidup kebenaran firman Tuhan. Saudara dengar, maka mereka berkata begini, aku mengerti apa arti penyertaan Tuhan. Terus itulah alasannya saudaraku dikatakan gini. Terus ya, penyertaan Tuhan itu di dalam Mazmur 46, Daud berkata begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dengar, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terus ayat yang selanjutnya ada dikatakan gini saudaraku, di dalam ya Yesaya 43 ayat 2. Saudara lihat yang warna merah di situ. Kalau yang hitam itu saudara baca, itu baca Alkitab bahasa Indonesia. Dan kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris, ada tambahannya saudara. Dikatakan gini, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dengar, kalau itu disampaikan oleh firman Tuhan, saya di air yang paling dalam pun berani saudara. Karena bisa berenang. Jadi gak perlu Tuhan dong. Tapi dengar dikatakan gini, menyeberangi melalui air yang dalam, deep waters. Saya bisa menyeberangi air yang paling dalam. Mungkin saudara bilang bisa berenang kok Pak. Tapi tunggu dulu. Belum tentu akan sampai di ujung. Dikatakan ketika saudaraku melalui sungai-sungai, dengar. Sungai-sungai di sini bahasa Inggrisnya rivers of difficulty. Sungai-sungai kesulitan, kesukaran datang dalam hidup saudara dan saya. Saudara dikatakan gini, Tuhan menyertaimu. Wow. Ketika saya baca ini saya bilang, really God? Benar? Tuhan bilang, iya anakku. Terus, fire of oppression, belum? Yes. Berjalan melalui api. Api di sini oppression, tekanan. Dalam masa-masa sekarang ini saudaraku, mungkin dalam pekerjaan saudaraku menghadapi tekanan. Tapi dengar, sadari Dia menyertai saudara. Saudara menangis, gak tahu apa lagi jawaban Tuhan. Lord, I do my best.
Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya nangis sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kapan? Saya dengar dia di samping saudara berkata begini, I am here next to you, my son. I'm listening. Saya mendengar dan saya tahu kapan dan bagaimana caranya. Jawaban itu datang dalam hidupmu. God is with us. Jadi saya membaca ini, saudaraku, saya berpikir gini. Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, ketika mereka nggak mau menyembah Tuhan, patung itu, saudara. Saya berpikir gini, ketika mereka mau dimasukkan ke dalam api, mereka tahu itu. Apakah mereka meminta kepada Tuhan mereka untuk berkata, Tuhan, jangan masukkan kami ke dalam api? Kalau saya secara manusia saya minta, saudara. Tapi nggak tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nanti kita tanya mereka di atas. Kalau kita ke atas, enggak, kita semua ke atas, katakan amin. Saudara, manusiawi, saudara. Ketika saya baca ini saya bilang, mungkin ketika mau dimasukkan mungkin diseret-seret, betul gak? Siapa yang mau masuk ke dalam api? Ada yang mau masuk ke dalam api? Mungkin worship leader lebih rohani, mau gak masukin dalam api? Ada uang di dalam api? Ada cowok ganteng di dalam api? Udah punya suami katanya, saudara dengar. Terus saudara, yes, halo, ya dia terpesona dengan cowok ganteng tadi. Nggak bercanda. Saudara dengar ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengerti akan penyertaan Tuhan. Saya berdoa hari ini, saudara dan saya menjadi umat yang mengerti arti penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Saudaraku, saudara tahu ini, Musa menginginkan Tuhan itu sendiri yang menyertai mereka berjalan ke tanah perjanjian. Tuhan bilang gini, "Nggak usah lah, ini bahasa saya hanya kasih satu malaikat aja. Mereka bisa menghalau orang Amori, mereka bisa menghalau orang Het, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Ini adalah musuh-musuh orang Israel ketika itu. Dan Tuhan berkata, cukup satu malaikat habis." Wah, asik saudara. Saudara mau Tuhan memberikan kepada saudara satu malaikat menyertai saudara, dan saudara percaya kita semua ada malaikat yang menyertai kita, katakan amin. Saudara dikatakan gini, saudaraku, Musa tidak mau, saudara. Dia berkata begini, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow. Musa berkata begini, aku nggak mau mujizat itu. Aku nggak mau malaikat. Aku nggak mau semua apa yang dijanjikan oleh dunia ini. Saya hanya mau Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ketika Engkau ada dimanapun Engkau berada, aku mau Engkau berada. Katakan amin. Tuhan menyertai saudara. Dan dengar ini saudaraku, lebih rindu lagi Tuhan menyertai saudara daripada kerinduan saudara menyertai Tuhan. Itu apa yang Tuhan, firman Tuhan katakan. Terus yang kedua saudaraku, mari. Yang pertama, saudara harus punya identitas yang jelas, katakan amin. Yang kedua, maka saudaraku dengar, saudaraku sadari dan ketahuilah, Tuhan menyertai saudara. Saudara, saya mau bersaksi nanti di akhir juga akan saya tambahkan. September saudaraku, saya bersama dengan istri dapat COVID. Kok bisa Pak Pendeta dapat COVID? Berdosa nih Pak Pendeta, gitu kan? Enggak, di sini nggak ada yang menghakimi seperti itu. Saya sakit. Sudah tahu judul khotbah saya ini, saya mau jelaskan bagi saudara. 3 minggu saya bangun tidur, demam, makan obat, paracetamol sembuh, demam lagi. Nah rumah kami itu tingkat 2 saudara. Saya bangun tidur saja karena enggak mau ketika naik tangga saudara. Itu nafas, itu ngos-ngosan. Bayangin, saya dulu sukanya main bola, berenang, jalan naik tangga sampai di atas. Wih, satu hari Ethan V tadi datang dan masuk ke kamar karena kami diisolasi di kamar, saudaraku. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia datang dan berkata begini, Daddy, can I hug you? Daddy, bisa nggak saya peluk Daddy? Saya bilang, oh tunggu dulu. No. Nggak bisa, kamu keluar. Kalau kamu peluk saya maka kamu akan ditularkan oleh virus COVID. Betul? Sayang sama anak.
Malam hari seperti biasa sebelum saya tidur, duduk diam sama Tuhan. Tiba-tiba air mata menetes. Karena ketika itu saya ingat, ketika anak saya berkata, bisa enggak saya peluk Dedi? Waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, masa anakku mau peluk saya enggak bisa? Nangis. Dan nangis ketika nangis, saudaraku, dalam persekutuan dengan Tuhan itu. Ada roh, ada perkataan di dalam hati saya berkata begini, then fight. Kalau begitu saudaraku berjuang, lawan dong. Malam hari itu saya tidur. Besok pagi saudaraku langsung bangun. Jam 6 olahraga langsung. Walaupun ngos-ngosan olahraga keliling kompleks. Saudara. 1 kali keliling kompleks berhenti capek. Waduh. Selesai. Besok lagi seperti itu. Saudara tahu, hari demi hari di dalam perjalanan saya di dalam olahraga itu, Tuhan berbicara begitu banyak dalam hidup saya. Tuhan berkata ketika hari pertama, Tuhan bilang gini, kamu terlalu sibuk dengan pelayananmu anakku. Sibuk banget. Ngantor, bahkan ngantor sampai jam 9 Mbak. Malam, gue jam 9 pagi, 9 pagi masuk Bu. 9 Tuhan bilang, come on. Aku mau punya hubungan yang baik dengan engkau. Tahu apa yang terjadi? Terus. Nah, satu hari, poin yang kedua tadi tentang Tuhan menyertai kita. Satu kali ketika saya setelah selesai olahraga, sampai di rumah, anak saya Ethan datang dan dia tepok pundak saya. Pak. Are you okay, Daddy? Saudara, anak saudara yang berkata seperti itu maka dengar. Ketika dia berkata, are you okay, Daddy? Itu artinya banyak bagi saya. Kenapa? Karena seperti dia berkata, Daddy, you are not alone. Engkau tidak sendirian, aku menyertai engkau. Aku tahu engkau sedang menghadapi apa. Dengar saudara, hari-hari ini ada cheerleaders yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Mungkin ketika saudaraku, mungkin sudah lemah. Mungkin saudara enggak mau berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Cheerleaders berkata begini, come on Rudy, walk again. Jalan lagi. Ketika saudaraku mungkin ada menghadapi berkat yang mungkin kenapa Tuhan? Waduh, ada yang bilang makan sudah cuma pakai garam saja. Saya mau katakan bagi saudara, ada cheerleaders yang mengangkat saudara dan berkata, come on, jalan lagi dan kasihi Tuhan karena Dia segalanya bagimu. Katakan amin. Yang terakhir, bagaimana kita hidup zaman pandemi sekarang ini, dengar. Dahsyat ya. Intimacy with God. Sudah sering dengar khotbah ini apalagi di GBI, betul? Pak Niko, berkali-kali sampai telinga seperti rasanya. Ketika dia bilang intim dengan Tuhan, rasa-rasanya langsung main handphone. Karena sudah tahu khotbahnya saya. Tapi dengar, intimacy with God. Sadrak, Mesak dan Abednego punya ini. Punya ini dalam hidup mereka. Karena saya percaya, meskipun mereka takut menghadapi api, tapi saya percaya damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia ada dalam hidup Sadrak, Mesak dan Abednego ketika itu. Dan ketika damai sejahtera Allah itu ada dalam hidupnya, maka mereka masuk dalam api. Maka dengar, api tidak membakar rambut mereka. Bahkan Tuhan hadir di sana. Intimacy with God. Terus sudah dikatakan satu hari. Ini dengar ini, saya tidak bernubuat ya. Jadi saya datang ke sini nggak kebetulan bro. Satu hari dengar. Saudara pasti tiba-tiba tanpa diundang ada ujian yang datang dalam hidupmu. Saya tidak lagi bernubuat. Saudara berkata begini, kok bisa ya? Saudara bisa lari kepada Ibu Gembala, Bapak Gembala. Is good? Tapi dengar, ketika ini ada di dalam hidupmu tanpa intimacy with God, saya akan terombang-ambing. Saudara tidak akan tahu apa yang akan saudara lakukan. Saudara nggak mengerti apa yang harus saudara lakukan. Kemarah mana saudara akan berjalan, nggak mengerti saudaraku. Tapi dengar, ketika saudara mempunyai intimacy with God, bahkan di dalam badai justru saudara bisa dengar Tuhan berbicara bagimu. Katakan amin.
Saudaraku, intimacy with God, tes tidak bisa terelakkan. Mungkin saudara berkata, jangan Tuhan, jangan saya. Suami saya aja yang mengalami, enggak. Keluarga saya, tetangga aja Tuhan, enggak. Tuhan bilang, you. Terus, hubungan itu adalah harus ada tesnya. Yang suami istri katakan amin. Halo? Siapa yang ada di tempat ini ketika suaminya sedang asik nonton bola, tiba-tiba istrinya minta tolong, Pi, udah papi, mami, hani, sayang, kuyang. Pura-pura gak didengar sudah. Oh, gitu kan. Orang Batak. Oh iya, kenapa? Tolong dong ke warung, Pi. Beli apa? Beli teh pucuk. Alah, teh pucuk kan besok bisa. Gimana sih? Hubungan masuk ke dalam ujian. Suami-suami dengar, jangan gombal. Saudara berkata saudara sangat mencintai istrimu. Kalau beli teh pucuk ke warung pun enggak mau. Halo? Tapi kan Pak, saya sudah kasih ATM saya. ATM kalau berisi, kalau enggak. Enggak ada bercanda. Saudara, hubungan harus masuk ke dalam tes. Betul? Saudara pernah mengalami dengan sahabat dekat saudara ribut, berantem. Apa yang terjadi setelah berantem semakin dekat. Terus, Sadrak, Mesak dan Abednego masuk ke dalam tes. Saudara dengar, saudara ingat Abraham dan Ishak, betul? Udah lama tunggu Ishak saudara lahir. Tapi apa yang terjadi tiba-tiba Tuhan bilang ini. Abraham lagi main-main dengan Ishak. Tikidik. Tiba-tiba dia dengar. Abraham persembahkan Ishak. Abraham bilang gini. Hai engkau iblis, pergilah jauh daripadaku. Karena gak mau saudara. Karena dia tahu itu jawaban doa dalam hidup Abraham. Apa yang terjadi? Abraham masuk ke dalam tes. Dia tahu bahwa Tuhan lebih berharga daripada Ishak dalam hidupnya. Katakan amin. Saudara masuk di dalam tes jenis apapun, dengar ini. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dengar saudaraku. Dia gak akan biarkan saudara sendiri. Dia sertai saudara. Dia berikan jalan yang jelas. Dia tuntun saudara. Katakan amin. Katakan amin. PowerPoint mati, kita naikkan lagu. Sudah selesai khotbah saya hari ini. Kalau mau lagi khotbah yang akan datang, bisa khotbah di hari Minggu yang akan datang. Fighting to hug my faith. Langsung ref bisa? Yes. Mengikut. Yes. Haleluya. Kesukaan hatimu, Lepas semua aku haleluya, mengiring Yesus. Ya Tuhan. itulah kekuatan hidup. Yesus, Yesus. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku Hamba yang berkenan selalu. Fighting to hug my faith. Berjuang untuk memeluk anak saya dan iman saya. Hari ini bagaimana saudara bisa hidup di masa pandemi global, di mana banyak orang terpengaruh, terdampak. Saudara, yang pertama dengar ini, miliki identitas yang jelas di dalam Tuhan. Mulai hari ini katakan, Tuhan, kalau di hari yang lalu saya datang ke gereja Tuhan hanya hari Minggu, tapi hari ini saya mau mulai datang kepada Tuhan. Di pagi hari saya membangun mesbah bagi Tuhan. Saya mau Tuhan, identitas saya jelas, saya adalah anak-anak Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, Tuhan menyertai saudara. Percayai, jangan takut, jangan ragu. Dia Allah yang menyertai saudara di dalam api sekalipun.
Dia Allah yang memberi jawaban solusi dalam hidup saudara dan saya. Dia nggak pernah membiarkan saudara, bahkan dikatakan gini, dia Allah yang intervensi dalam hidupmu. Saudara dengar. Dan yang ketiga saudaraku, intimacy with God. Hari-hari ini, wow, indah banget saudaraku dengar. Intimacy with God. Kecilin aja Pak. September tadi saya katakan saya dapat COVID, betul? Istri dapat COVID. 28 September di ulang tahun saya Pak. Saya dapat hadiah. Indah banget. Gereja kirim surat melalui ojol. Suratnya saudaraku surat cinta. Diberhentikan secara terhormat. COVID, pelayanan berhenti di gereja, full time tidak ada lagi. Punya anak 2, rumah sewa sudah harus habis di Desember. Tiba-tiba musik berhenti di dalam hidup saya. Saya tidak mau mencoba berpura-pura menjadi hamba Tuhan yang kuat. No way. Waktu itu saya diam, saya bilang Tuhan. Musik berhenti. Tapi waktu itu di dalam roh saya berkata begini, come on man, jangan berhenti, teruslah menari. Meskipun musik berhenti, terus menari dalam hidupmu. Meskipun saudaraku di dalam ketika saudara menari ada pecahan kaca di situ, menarilah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, ternyata di hari-hari saya ketika olahraga itu justru disitulah Tuhan mengajari saya, mempersiapkan saya menghadapi PHK dari gereja itu. Karena disitulah hari demi hari Tuhan mengajari saya dan memberi kekuatan. Karena Tuhan berkata begini, yang lebih berat akan datang. Saya sudah siap. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kemana kami harus pergi? Tuhan sudah pernah bawa kami 3 kali berpindah-pindah. Dari Jogja ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta kemana lagi Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun ke-25 saya melayani Tuhan. Dan Tuhan membawa saya kepada musim yang baru. Saya cuma taat saja berjalan, gak tahu apa yang akan terjadi di Bali. Bertemu dengan saudara dan saya sampaikan firman Tuhan ini, saya percaya gak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Firman ini saudara untuk buat bagi saudara hari ini. Karena apa? Karena saya percaya di dalam pergumulan saudara hari-hari ini, dengar saudara, Dia ada bersama dengan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, katakan mengikut Yesus. Yes Lord. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Katakan ini sama Tuhan saudara. Ya. Di hidupku, katakan mengiring Yesus. Ya, itulah kekuatan kami adalah Engkau Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar musik terus menyembah Tuhan dengan lembut. Saudara tutup mata saudara. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau firman hanya menyenangkan telinga umat-Mu. Aku tidak mau aku ada itu karena apa? Karena diminta untuk berkhotbah, bukan. Tapi saya ada hari ini itu adalah karena kehendak Tuhan.
Agar ketika saudara mendengarkan firman ini, walaupun firman ini keras, walaupun firman ini saudaraku bagi makanan yang bagi orang yang dewasa rohani, tapi saya percaya firman ini ada bagi saudara hari ini. Siapapun saudara yang sedang bergumul, apapun jenis pergumulan saudara, saudara dengar hari ini, saudara berkata, Tuhan aku perlu Engkau. Tuhan, aku mau identitas yang jelas. Aku gak mau bermain-main lagi di dalam Engkau. Aku tahu dan percaya Engkau Tuhan yang menyertai aku. Aku tahu dan percaya aku mau memiliki lagi hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara berkata hari ini di dalam hidupmu, angkat tangan kanan saudara, jangan lihat kiri kanan. Saya tidak akan undang saudara untuk maju ke depan, tapi saudara angkat tangan kanan saudara. Sebab Tuhan melihat saudara mengangkat tangan. Saudara, firman Tuhan bagi saudara hari ini, berjuang. Berjuang yang terbaik yang kau miliki dalam hidupmu. Tapi dengar, sertakan Tuhan di dalam perjuanganmu. Karena Tuhan yang akan mengurapi engkau. Tuhan yang akan memampukan engkau. Tuhan akan membawa engkau berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima ini di dalam hidupmu. Aku berdoa Bapa, bagi umatmu yang mengangkat tangan kanan hari ini. Mari bawa mereka terus berjalan bersama dengan Engkau. Ajar-ajari bagaimana mereka hidup di dalam Engkau. Terus hibur mereka di saat mereka sendiri. Sertai mereka Tuhan. Bawa mereka kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Bagimu segala hormat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita katakan amin.